Halo semuanya, kembali lagi kita berjumpa di podcast kita dari Komisi PBJ GKJ Sarimulyo. Dan di episode kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam, mengulik lebih dalam tentang sebuah tim yang ada di GKJ Sarimulyo, yaitu tim Bansoskom. Nah, saat ini bersama kita telah bergabung ketua dari tim Bansoskom, yaitu Mas Sigit. Gimana kabarnya Mas Sigit? Luar biasa Mas Ardi. Sehat-sehat? Ya. Tetap semangat? Semangat dong. Tetap semangat. Oke, nah Mas Sigit, ini kan sudah kita kenal nih dengan, sudah kita tahu tentang adanya tim Bansoskom di GKJ Sarimulyo. Ya. Nah, sebenarnya apa sih dulu yang melatar belakangi atau kenapa Bansoskom ini bisa terbentuk? Oke Mas Ardi, jadi kita akan coba flashback ke belakang dulu ya. 2010 itu kan dulu kita sempat ada tim juga. Namanya Saru kalau nggak salah waktu itu. Saru. Ya, Sarimulyo Agawe Rejo Utomo waktu itu. Oke. Dan waktu itu kita kan lebih terfokus ke Kebencanaan. kebencanaan ya. Oke. Waktu Merapi meletus waktu itu tuh. Oh, 2010 ya 2010, pas Merapi meletus. ya. Oke. Dan seiring berjalannya waktu sebelum 2020 kemarin kita mulai merasakan, aduh ini ya kalau pas ada jemaat yang sedang mengalami kedukaan gitu, kayaknya kok kasihan mereka karena mereka kebingungan tuh, atau mungkin ntar siapa yang mau bantu ke pemakaman. Oh, dari rumah ke pemakaman. Iya, dari rumah ke bawanya pemakaman. gimana, Betul. gitu ya. Siapa yang mengangkat peti? Okay. Ya itu dan lain-lain itu. Nah, tapi waktu itu kan saya dan rekan-rekan yang lain kan sering ikut langsung juga bantu ya, membantu. Dan dari itu kita coba berpikir, gimana nih kalau kita coba bikin sebuah tim yang lebih intens dan lebih mungkin profesional ya, mencoba untuk profesional khususnya dalam hal kedukaan. Jadi dulu di awal kan kita fokusnya kan kedukaan. Dan waktu itu kan kita juga akhirnya belajar nang Sukawruh ke Bansoskom GKJ Gondokusuman. Oke, berarti sebelum awalnya adalah malah pertama-tama itu bekerja sama dulu. Betul. Dengan GKJ Gondokusuman. Tim Bansoskom sana ya? Iya. Itu kemudian untuk latihan nih gitu. Latihan, magang lah ya. Selama kurang lebih beberapa tahun di sana, akhirnya kan kita mungkin sudah sedikit memiliki ilmunya nih, atau pengalamannya. Pengalamannya sudah dapat gitu ya. Sekian tahun yang suka uruh atau belajar di Bansoskom Gondokusuman, akhirnya terus kita coba kemarin membentuk sendiri tim Bansoskom Sarimulyo. Oke. Ya. Untuk kemudian bisa mandiri berpelayanan di sana gitu. Betul sekali. Oke, perjalanan panjang ya ternyata untuk bisa membentuk itu gitu ya. 2020 kan kita baru mendapatkan SK dari majelis. Oh, jadi terbentuknya itu per 2020. Lebih tepatnya tanggal 1 April. 1 April sesuai kalau sesuai SK-nya itu. Iya, SK-nya tanggal 1 April 2020. Tapi beberapa tahun sebelum itu kan kita udah mulai menginisiasi dan melalui rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang cukup panjang. Akhirnya tanggal 1 April kita mendapatkan SK dari Majelis GKJ Sarimulyo atas nama Bansoskom Sarimulyo. Oke, berarti sudah 2 tahun ini ya berkiprah atau berpelayanan di GKJ Sarimulyo sebagai Bansoskom ini. Betul sekali. Yang sebelumnya adalah Saru tadi ya. Iya. Sarimulyo Agawe Rejo Utomo. Ya. Oke. Itu sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, yang bergabung di Bansoskom sendiri. Nah, ini kan bayangan kita adalah apakah hanya laki-laki saja atau bapak-bapak saja? Mungkin dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bertanya-tanya terus, aku nak cewek iki bisa nggak ya kita bergabung ke Bansoskom, karena mungkin kita bayangan adalah ngangkat peti semuanya. Apakah siapa sebenarnya yang bergabung di dalamnya? Oke, jadi Bansoskom ini saat ini kan lingkup kegiatannya kan nggak cuma di bidang kedukaan saja ya, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi makanya kita terbuka, entah itu perempuan atau cewek laki-laki, tua ataupun muda, masih muda. Itu kita nggak masalah. Jadi siapapun bisa bergabung di sini. Termasuk juga ada beberapa warga di sekitar Gereja Sarimulyo yang masuk dalam, yang ikut bergabung juga. Iya, berarti ternyata tidak hanya warga jemaat sendiri ya. Betul. Tapi ada juga teman-teman dari luar gereja yang juga ikut bergabung. Iya. Dan tentunya ini menjadi juga wadah juga ya untuk kemudian yang ibu-ibu yang mau ikut melayani di Bansoskom, mungkin
kedukaan bisa ngurusi bunga, Betul konsumsi sekali. gitu ya. Betul sekali, iya. Bisa nyiapin konsumsi gitu ya. Jadi memang kita akan pilah-pilah atau dibagi-bagi ya jobdesknya ya. Untuk ibu atau yang cewek-cewek itu kita fokuskan untuk penyediaan konsumsi mungkin ya. Minimal nyari minumnya, kemudian terus sekalian bantu untuk yang bunga mungkin ya. Itu jadi bapak-bapak nanti bisa banyak sekali. Jadi penunjuk arahnya atau forrider, kemudian terus pengangkat petinya. Dan banyak sekali lah, termasuk juga mungkin nanti kita juga perlu ini ya juru kamera, tukang potret. Nah itu sepertinya hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, tapi kalau dikumpulkan jadi satu kan jadi sebuah kekuatan yang besar nih. Itu yang kita terapkan di sini. Nah itu tadi yang sudah melakukan aksi pelayanan di Bansoskom tadi atau yang sudah bergabung di Bansoskom tadi, kira-kira kalau sampai sekarang ini ada berapa orang jumlahnya yang menjadi anggota Bansoskom? Untuk saat ini ya, keanggotaan Bansoskom itu kurang lebih ada sekitar 25 orang. 25 orang? Ya, cowok cewek misalnya gabung jadi satu. Termasuk cowok cewek, muda, yang tua gitu muda, ya? semuanya ada di sana. Semua ada sekitar 25 orang. 25 orang dan nanti semoga semakin bertambah lagi ya. Amin. Harapannya gitu. Ya. Biar nanti bisa gantian gitu ya, betul, untuk pelayanannya. Iya. Nah, itu tadi kita sudah berbicara tentang latar belakang kenapa Bansoskom itu dibentuk, dan kita akan berbicara lagi tentang apa saja sih pelayanan yang sudah dilakukan oleh Bansoskom selama 2 tahun ini. Dan kita akan bahas lebih dalam, kita akan berjumpa lagi di segmen yang kedua. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Kembali lagi kita di segmen kedua dalam episode mengenal Bansoskom. Nah, di segmen kali ini kita akan mencari tahu lebih jauh, mengulik lebih dalam lagi tentang apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bansoskom selama 2 tahun kiprah pelayanan mereka, secara khusus di GKJ Sarimulyo. Tentu sudah banyak sekali ya, Mas Sigit ya, tentang yang sudah dilakukan gitu ya. 2 tahun setelah dibentuknya Bansoskom ini banyak sekali Mas Ardi yang sudah kita lakukan, baik giat kedukaan dan giat-giat lainnya cukup banyak sekali. Apalagi ditambah Bansoskom ini dibentuk pas bertepatan dengan munculnya pandemi. Saat gitu ya? negara api menyerang. Pandemi menyerang pandemi gitu ya. masuk ke Indonesia dan akhirnya imbasnya sampai ke masyarakat sekitar ya, khususnya di GKJ Sarimulyo. Banyak jemaah yang mungkin terpapar dan lain-lain. Itu menambah pekerjaan dan kegiatan yang harus kita lakukan di sana. Luar biasa. Pasti sibuk sekali. Sibuk sekali. Nah, supaya lebih jelas lagi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bansoskom, nah kita sudah ada dokumentasi nih, gambar-gambar yang nanti akan kita munculkan. Nanti Mas Sigit mungkin bisa menjelaskan tentang ini sedang apa sih atau apa yang dilakukan gitu ya. Nah, kita akan masuk gambar yang pertama. Nah, ini ketika apa ini Mas Sigit? Oke, jadi gambar pertama itu yang kiri atas tuh ya. Itu waktu awal-awal pandemi, kurang lebih bulan apa ya, mungkin sekitar bulan April atau Mei. Itu kita mulai mempersiapkan untuk pembuatan wastafel, untuk cuci tangan. Oh, untuk ini ya, mendukung ibadah tatap muka dulu ya? Betul, ya? Betul sekali. Jadi itu kita bikin itu ada beberapa titik waktu itu, ada 3 kalau nggak salah. Bikin wastafel sekaligus untuk masuk ke sumur peresapannya ya. Itu kita bikin sendiri. Dan ini sampai saat ini masih ada ya, dan sampai detik ini masih kita gunakan untuk di ibadah tatap muka di GKJ Sarimulyo saat ini. Nah, itu menyiapkan ada wastafel ya, jadi sampai membuat rangkanya sendiri. Ngelasin sendiri tuh Mas Ardi. Wah, luar biasa ini kerja kerasnya Bansoskom ini, dan banyak sekali. Dan itu nggak cuman laki-laki saja ya ternyata ya, ada nggak cuma bapak saja, tapi ada ibu-ibu juga yang terlibat. Mbak-mbak banyak sekali yang ikut membantu juga waktu giat itu. Kemudian terus foto di bawah itu, yang kiri bawah ya, itu kita waktu mau persiapan untuk giat ke Layu ya. Oh, giat kedukaan ya, yang foto di bawah itu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan lanjut di foto yang kedua. Nah, ini secara spesifik pasti ini adalah kedukaan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Sigit. Ya, jadi pada giat kali ini di foto ini ya. Di foto ini kebetulan kita dibantu oleh teman-teman dari Bansoskom Gondokusuman. Ini memang benar, ini adalah
giat layu pas masa pandemi ini ya. Iya, karena itu ada prokesnya ya. Jadi pas kita menerapkan prokes yang memakai sangat ketat prokes. sekali juga, dan itu cukup melelahkan, panas, wah bercampur aduk menjadi satu Mas Ardi. Bahkan nggak cuman tentang apa beratnya itu, tapi juga takutnya juga pasti ya. Karena itu pasti pas pandemi juga gitu ya. Betul, tapi teman-teman waktu itu juga udah pada berniat ya. Itulah mati urip momen aku melu Gusti wes pasrah karo Gusti. Akhirnya juga tetap jalan dan puji Tuhan Semuanya sehat ya, semuanya aman ya. aman. Aman semuanya. Wah, ini luar biasa ini. Nggak hanya, ini mungkin hanya cuplikan saja, hanya 4 foto saja, tapi selebihnya ini pasti banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan juga mendekati waktu-waktu ini, bahkan bisa kadang seminggu nggak cuma sekali, kadang seminggu sampai 3 kali harus. Ya, mungkin rekor terbanyak itu kita pernah dalam 1 minggu, satu pekan atau 2 pekan tuh kita ada sekitar 7 atau 8 giat 2 pekan ya. iya. Iya betul, saya ingat juga itu. Tuh. Dalam waktu yang sangat singkat 2 minggu, tapi Iya. wah sangat sibuk sekali gitu ya. Persis kayak ujian ujian tengah semester itu. Nah ya, kebut-kebutan terus ya. Kebut-kebutan terus. Oke, nah itu di pelayanan kedukaannya. Nah mungkin ada lagi fotonya lagi bisa dibesar. Nah ini waktu apa ini atau kegiatan apa yang dilakukan ini? Oke, jadi dulu waktu pas ini belum pasca ya, ini masih masa pandemi nih, masa pandemi ya. Ya kan waktu itu kan akhirnya kan khususnya dalam sektor ekonomi kan Ya betul. hampir lumpuh lah ya. Banyak yang terdampak ya. Banyak yang terdampak, khususnya warga jemaat Gaji Dari Mulyo. Akhirnya kita bekerja sama dengan Diakonia kalau salah. Kita membagi-bagikan paket sembako ke warga jemaat yang amat sangat terdampak. Itu. Dan ini juga bekerjasama dengan Diakonia dan juga Satgas Covid waktu itu ya. Oh iya betul sekali. Karena ada untuk pembagian sembako ini, dan ini hanya sebagian saja ya. Karena ada untuk dalam upaya untuk memulihkan atau membantu gitu ya. Kalau nggak salah sekali pembagian itu ada kurang lebih sekitar 40 sampai 60 paket sembako. 60 paket. Dan itu berjalan berapa kali? Atau cuma sekali saja? Enggak, jadi ada beberapa season waktu itu ya. Kalau nggak salah sekitar sampai 3 atau 5 itu ya. 3 sampai 5 kali gitu ya untuk mengadakan sembako ini atau pemberian sembako ini. Nah ini juga dalam rangka upaya kita juga untuk kemudian ya kita nggak hanya melihat saudara-saudara kita kesusahan gitu ya, dalam makan urusan untuk kebutuhan seharian, tapi kita juga mau membuktikan lebih lanjut nih pelayanan kita supaya kita juga fokus kepada persoalan persoalan rohani tapi juga persoalan jasmani juga gitu ya. Dan bahkan pada waktu itu Bansoskom juga memberikan layanan untuk menjemput persembahan ke rumah-rumah jemaat khususnya yang sudah sepuh-sepuh. Mungkin mereka kan terkendala, wah aku nggak bisa persembahan via transfer. Nah kita membantu untuk menjemput ke rumahnya. Oke. Nah itu butuh effort yang sangat besar sekali pasti. Ya, butuh tenaga banyak, butuh person yang banyak gitu untuk menjalankan itu gitu. Nah ini mungkin masih ada foto lagi. Nah ini apa ini? Kalau ini giat pada saat kita melakukan dekontaminasi atau penyemprotan cairan desinfektan ya. Jadi ada beberapa jemaat-jemaat yang minta bantuan ya untuk disemprot atau dekontaminasi rumahnya, dibersihkan ya supaya terhindar dari virus itu gitu ya. Jadi kita menerapkan metode selain spray ya, sistem spray semprot gitu. Setelah itu kita juga melakukan pengasapan. Oke, berarti ada dua alat yang jenis, 2 alat ya. Iya. Sistem spray, setelah spray baru kita kasih asap untuk penguapan ya. Pakai fogging gitu ya, fogging. Dan ini banyak juga ya yang kemudian meminta pelayanan ini. Lumayan banyak sekali, bahkan dari pihak luar pun juga ada beberapa yang minta tolong kita. Nggak cuma dari warga saja berarti? Nggak cuma warga Jemaat Dari Mulyo, ada beberapa dari luar minta tolong mas, bisa dibantu mas. Karena mereka mungkin juga melihat atau mungkin mendengar dari saudara teman-temannya kali ya, minta tolong Bansoskom aja, mungkin bisa dibantu. Itu disemprot terus dikasih asap-asap gitu loh. Nah ini membuktikan semakin menyeluruh ya, atau semakin holistik gitu ya yang dilakukan oleh Bansoskom itu dengan pengasapan ini. Nah ada lagi mungkin fotonya. Nah ini ada foto yang menarik ini. Ada foto ambulan. Ini gimana ini ceritanya nih Mas gitu? Ini ceritanya sebenarnya gini. Kalau
cita-cita teman-teman waktu itu wah, hanya berandai-andai wah seandainya kita punya sendiri ya mobil jenazah atau ambulans jenazah, jadi kita tidak perlu merepotkan atau merepoti dari pihak-pihak luar gitu ya. Iya ya, begitu kan tiba-tiba ada peluang waktu itu dari rumah sakit tertentu di Jogja ya, saya tidak perlu sebutkan nama rumah sakitnya. Ada lelangan ambulans untuk jenazah di sana. Dan gimana ambil nggak nih, aduh mau dilepasin maneman sayang, mau diambil ntar dananya gimana, udah yang penting kita gas dulu aja, jalan aja dulu gitu ya, jalan betul. Akhirnya terus kita juga menghimpun persembahan dan juga mungkin donatur ya, donasi dari donatur itu, dan puji Tuhan dalam waktu 1 bulan langsung bisa terwujud ini ya, terwujud dan tercukupi semuanya. Wah luar biasa, dan pastinya dengan adanya ambulan ini sangat membantu sekali ya. Sangat membantu. Karena kalau tidak ada, kalau untuk menghantarkan jenazah gitu ya, terutama dari rumah ke makam kan kadang tidak dekat gitu. Dan itu kadang juga membutuhkan alat transportasi, tapi dengan adanya ambulan ini atau mungkin pengfungsiannya lebih ke mobil jenazah ya. Lebih spesifik kita ke mobil jenazah sebenarnya. Mobil jenazah ya berarti ya. Nah, itu akan sangat menolong sekali dan itu sudah terbukti ya dilakukan. Nah ini luar biasa sekali nih yang sudah dilakukan oleh Bansoskom ini, tentang bahkan nggak hanya kedukaan yang tadinya kita fokusnya pada kedukaan ya tadinya ya, Bansoskom ya awalnya. Akhirnya banyak sekali dan melebar sampai kemana-mana. Nah, penyemprotan, desinfektan, kemudian terus bahkan kita juga membantu pengamanan untuk acara-acara gerejawi ya, khususnya di hari-hari besar itu. Termasuk ada permohonan juga dari warga jemaat pada saat mereka mau menikahkan putra putrinya, minta Bansoskom untuk pengamanan di depan. Oke, wah ini tugas yang semakin berat dan tapi semakin menarik untuk dilakukan kan? Dan karena nggak hanya kita berbicara atau menolong orang yang berduka, tetapi orang yang repot dalam banyak hal. Ya tadi ada sembako, ada kemudian repot dalam gawe atau punya acara gitu ya. Betul. Nah kita sudah tahu nih apa tentang bagaimana sih perjalanan atau yang dilakukan oleh Bansoskom. Nah, tapi pasti dalam perjalanannya itu, dalam perjalanan Bansoskom melakukan pelayanannya ini, pasti adalah suka dukanya, pasti ada yang dirasakan, atau nanti gimana sih harapan ke depannya Bansoskom ini seperti apa. Nah, kita nanti akan bahas semuanya di segmen ketiga, dan oleh karena itu jangan kemana-mana, sampai jumpa di segmen ketiga nanti. Kembali lagi kita di segmen yang ketiga di episode Mengenal Bansoskom. Tentu di dalam menjalani sebuah pelayanan pasti akan ada suka dukanya, pasti akan ada mungkin rasa-rasa yang bagaimana gitu untuk kita dalam melakukan pelayanan itu. Nah, Bansoskom mungkin juga merasakan hal yang sama. Nah, kita akan ngobrol lagi nih dengan Mas Sigit. Gimana nih Mas Sigit? Tentu dalam 2 pelayanan atau 2 tahun pelayanan ini, itu dalam tadi sudah banyak kegiatan yang dilakukan, pasti ada suka dukanya menjadi atau berkiprah sebagai Bansoskom ini. Nah, apa sih pertama mungkin sukanya dulu? Sukanya apa Mas Sigit? Atau senangnya apa sih bergabung di Bansoskom ini? Jadi kalau sukanya sebenarnya gini Mas, kita bisa lebih merasa ternyata aku tuh juga berarti ya bagi orang lain, meskipun hal kecil yang kita lakukan ya. Itu jadi teman-teman selalu dalam giat-giat di Bansoskom itu merasakan sukacita. Itu ada karena bisa merasakan wah aku ternyata bisa berguna gitu ya. Iya, jadi kebetulan mungkin kan teman-teman kan juga memiliki jiwa-jiwa jiwa sosialnya yang tinggi ya, kerelawanan tinggi juga. Jadi mereka juga bisa merasakan wah keluarga yang berduka tuh, saya ngerti mereka juga merasakan seperti ini. Oh, keluarga yang sedang kena COVID kemarin waktu itu ya, sekeluarga kena COVID, mereka pasti juga repot banget nih. Ntar siapa yang nganterin obat dan lain-lain itu. Kita bisa bantu mereka itu luar biasa. Nah terus kalau yang dirasakan pasti mungkin ada yang tidak enaknya atau dukanya apa sih menjalani peran sebagai Bansoskom ini? Kalau dukanya sebenarnya sih hampir nggak ada ya, ada beberapa. Apa itu? Wah. Contoh kasus nih ya. Contohnya. Untuk giat lelayu gitu ya, kedukaan cuaca hujan.
tadinya panas. Begitu udah mau diberangkatkan gitu ya menuju ke pemakaman, tiba-tiba hujan. Waduh, udah mulai gelap. Padahal kita nggak bawa persiapan tadi, mungkin sebagian dari kita nggak bawa persiapan jas hujan dan lain-lain. Hujanan nih. Kemudian padahal ntar aku jam 2:30 aku mau jemput acara yang lain, mau jemput anakku sekolah dan lain-lain. Ayo, nah itu kadang-kadang kita harus kemerungsung. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa anggota dari kami kira-kira aku jam piro yo selesai yo. Nah, yang aku tak ngomong Pak Pendeta nih. Atau mungkin nanti, tapi itu sebenarnya hal-hal kecil yang sebenarnya. Tapi teman-teman tetap enjoy dan mereka fun aja. Dan itu pasti pengorbanannya juga tidak mudah juga dan tidak sedikit juga, apalagi teman-teman yang bergabung di Bansoskom ini pastinya juga punya pekerjaan sendiri kan. Betul. Punya kesibukan sendiri, entah tadi misalkan contohnya jemput anak sekolah gitu ya, ditambah lagi pekerjaan. Nah, membagi waktunya waktunya itu yang kadang-kadang teman-teman tuh sering waktu kita diskusi ngobrol-ngobrol itu mereka sedikit kendala itu kadang-kadang membagi waktu. Aduh, padahal besok aku ada acara gini, tapi rame lu masak ke teman-teman yang lain. Nah, antara itu makanya kita memanage waktu tuh di sini juga perlu penting sekali sih ya. Harapan kami monggo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mungkin ingin terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kerelawanan khususnya untuk membantu sesama, bisa yuk kita bisa bergabung bersama-sama di Bansoskom. Sekecil apapun yang Bapak Ibu atau saudara-saudara lakukan itu sangat berarti ya, sungguh-sungguh sangat berarti bagi orang lain. Ada kepikiran untuk bekerja sama dengan pihak lain, misal gereja lain atau lembaga lain gitu? Iya, jadi kita kemarin sempat diskusi gimana nih kalau kita mungkin bisa mencoba bergandengan tangan dengan beberapa gereja lain, khususnya di lingkup Klase Yogyakarta Utara dulu aja ya mungkin ya. Nanti kita bisa bekerjasama dengan rekan-rekan dari gereja lain tersebut. Dan satu lagi ini kita juga udah menjalin hubungan yang baik dengan PMI Kabupaten Sleman. Artinya kemarin kita habis mengadakan giat donor darah tuh. Di bulan ya. Mei kemarin ya. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti sekitar bulan Oktober kita akan mengadakan kembali. Dan kemarin dari PMI Kabupaten Sleman sangat tertarik sekali dan luar biasa. Nanti ditunggu aja Bapak Ibu nanti untuk giat donor darah berikutnya. Nah, mari bergabung untuk ikut menyumbangkan darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bansoskom yang tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Sigit selaku Ketua Bansoskom. Nah, kita sudah mengenal lebih jauh tentang apa itu Bansoskom dan karya pelayanannya. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast kita dengan episode-episode selanjutnya dan tentunya akan juga episode yang menarik. Nah, akhir kata saya Ardi, saya Sigit. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.